Oke, halo adik-adik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran. Untuk topik kali ini kita bahas tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSP. Pembelajaran ini matematika di kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita masuk untuk persamaan linear satu variabel, di sini saya perkenalkan dulu ya arti dari kalimat. Kalimat itu di dalam matematika terbagi dua. Yang pertama disebut dengan kalimat tertutup atau pernyataan, dan yang kedua disebut dengan kalimat terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu artinya kalimat yang nilai kebenarannya sudah pasti, ya. Dilihat di sini, nilai kebenarannya sudah pasti. Contoh yang termasuk kalimat tertutup: 6 tambah 3 sama dengan 9, 2/3 sama dengan 6. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Danau Toba terletak di Pulau Jawa. Ini kalimat tertutup yang nilai kebenarannya sudah pasti. Coba kita lihat ini. 6 tambah 3 sama dengan 9. Nilai kebenarannya sudah pasti, diketahui nilainya sama dengan 9. Ya, 6 tambah 3 sama dengan 9. Ya, ini sudah pasti yang bernilai benar. Ya, ini bernilai benar. Yang kedua, 2/3 sama dengan 6. 2/3 itu adalah, saya jelaskan dulu di sini ya. 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Berarti 2/3 itu adalah 8. Sedangkan di sini dikatakan 2/3 sama dengan 6. Nilai kebenarannya sudah pasti. Pasti apa? Pasti salah. Jadi dia nilai kebenarannya sudah ditetapkan. Bisa benar, bisa juga salah. Ya. Yang berikutnya ini yang ketiga, yuk kita lihat. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ya, ini pasti bernilai benar. Ya. Sedangkan yang keempat, Danau Toba terletak di Pulau Jawa. Danau Toba terletak di Pulau Jawa. Danau Toba itu terletak di mana? Di Pulau Samosir, bukan di Pulau Jawa. Berarti ini salah. Nilai kebenarannya salah. Berarti di sini untuk tertutup itu kalimat yang nilai kebenarannya sudah pasti. Dikatakan kebenarannya sudah pasti, bisa dia bernilai benar dan bernilai salah. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti. Jadi di sini nilai kebenarannya belum pasti. Contohnya, ini X tambah 3 sama dengan 8. Nilai kebenarannya belum pasti. Contoh X tambah 3 sama dengan 8. Nilai X-nya ini belum diketahui, ya, belum pasti. Jadi dia mempunyai masih berbentuk variabel, ya. Di sini kalimat terbuka masih berbentuk variabel. Yang kedua, P kurang 5 sama dengan 6. Jadi di sini masih variabelnya masih variabel P. Selanjutnya yang contoh yang ketiga, X adalah bilangan bulat. X adalah bilangan bulat, maka di sini masih berbentuk variabel. Inilah beberapa contoh yang termasuk dia kalimat terbuka, ya. Bedakan antara kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Lanjut untuk persamaan linear satu variabel atau PLSP. Untuk persamaan linear satu variabel, yang pertama berarti dia adalah merupakan kalimat terbuka. Ya, persamaan linear satu variabel itu berarti yang pertama dia merupakan kalimat terbuka yang nilai kebenarannya belum pasti. Ya, atau yang masih mengandung variabel. Yang kedua, memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Yang ketiga itu memiliki ada tanda sama dengan. Ya, memiliki ada tanda sama dengan. Oke, perhatikan. Tentukan mana yang termasuk PLSP atau persamaan linear satu variabel. Coba kita bahas untuk masalah ini untuk menentukan yang manakah termasuk PLSP. Yang pertama, 2X kurang 3 sama dengan 4. Kita cek satu-satu. Apakah termasuk kalimat terbuka? Ya.
Kalimat terbuka karena dia masih mengandung variabel, ya. Yang kedua, memiliki satu jenis variabel. Coba diperhatikan, di sini ada satu jenis variabel yaitu variabel X. Yang ketiga, ada tanda sama dengan. Berarti merupakan PLSP, ya, PLSP. Yang kedua, ini ada variabelnya yaitu variabel X dan ada tanda sama dengan, berarti PLSP. Ya, yang berikutnya ada variabelnya tapi di sini ada variabel X, di sini ada variabel Y. Berarti di sini bukan satu jenis variabel. Di sini dikatakan satu jenis variabel. Di sini udah dua jenis, ada X, ada Y. Berarti bukan. Ini bukan, ya. Bukan PLSP. Oke. Coba kita lanjut yang keempat. Di sini ada X kuadrat berpangkat 1. Di sini dikatakan dia harus berpangkat 1. Sedangkan di sini dia sudah berpangkat 2. Berpangkat 2 X kuadrat. Berarti ini adalah bukan, ya, bukan PLSP atau persamaan linear satu variabel. Selanjutnya 6X kurang 8. 6X kurang 8, di sini kurangnya apa? Di sini tidak ada tanda sama dengan. Tidak ada tanda sama dengan, berarti ini bukan PLSP. Ya, inilah untuk melihat sesuatu persamaan itu apakah termasuk persamaan linear satu variabel atau tidak. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu, yang pertama mencari atau menentukan nilai variabel sehingga pernyataannya bernilai benar. Yang kedua, langkah-langkahnya itu, pertama, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi. Ini pindahkan ke salah satu sisi dan suku konstantanya ke sisi lain. Itu langkah-langkahnya. Perhatikan 6X sama dengan 6X tambah 5 sama dengan 4X kurang 11. Di sini dikatakan pindahkan suku variabel. Berarti variabelnya kita satukan. Di sini ada variabel X, di sini juga ada variabel X. Berarti kita pindahkan 6X kita satukan, ya. Di sini diingat pindah tempat berubah tanda, ya. Berubah tanda. Artinya seperti ini, jika dia positif berubah menjadi negatif, itu pindah tempat berubah tanda. Jika dia negatif berubah menjadi positif. Sekarang di sini diperhatikan 4X berarti dia positif. Pindah melewati tanda sama dengan berarti jadi kurang 4X, ya. Sama dengan ini minus 11, tetap tuliskan. Satukan yang sama-sama konstanta 5 ini kita pindahkan. Di sini positif berarti pindah jadi minus 5. Ya, itu langkahnya yang diminta di sini, pindahkan variabel ke satu sisi dan sisi yang lain pindahkan konstantanya. Oke, yang kedua tentukan nilai variabelnya. Maka kita tentukan nilai variabelnya, ya. Nilai variabelnya kita tentukan. Maka dari sini bisa kita selesaikan kembali. 6X kurang 4X 6. 6 kurang 4 adalah 2. Berarti 2X sama dengan minus 11 kurang 5 berarti minus 16. Oke, seperti itu. Nanti dari sini bisa kita peroleh nilai X-nya menjadi minus 16 bagi 2, maka X-nya sama dengan minus 8. Nanti kita jelaskan kembali di contoh untuk menentukan nilai X-nya. Yang penting di sini peserta didik sekalian tahu dulu atau mengetahui pindah tempat, satukan yang sama-sama, variabelnya satukan. Selanjutnya konstantanya satukan. Itu hal yang perlu diketahui, ya. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Untuk persamaan linear satu variabel,
A kurang 3 sama dengan 8. Berarti A sama dengan ini konstanta. Ini konstanta, berarti kita pindahkan 8. Ini negatif, minus 3, pindah jadi positif 3. Itu diingat. Maka A sama dengan 8 tambah 3 adalah 11. Maka nilai A-nya adalah 11. 5 tambah 2X sama dengan 9. Berarti 2X sama dengan 9. Ini positif. Pindah jadi negatif 5. Maka 2X sama dengan 9 kurang 5 itu adalah 4. Di sini 2 berarti sama-sama kita bagi 2 semua. Kita bagi 2. Berarti di sini kita bagi 2. Maka 2 bagi 2 habis. X sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Maka nilai X-nya adalah 2. Selanjutnya, coba peserta didik sekalian diperhatikan yang ketiga. X kurang 5 sama dengan 3 kurang X. Sama halnya dengan sebelumnya. Satukan yang sama variabel, satukan yang konstanta. Ini variabel, variabel X ya. Berarti X sama dengan ini minus X jadi positif. Positif X berarti jadi tambah X. Sama dengan tiga, ini negatif 5, pindah jadi positif 5. Diingat ya, pindah tempat, berubah tanda. Ini perhatikan untuk peserta didik sekalian, jika dia tidak dituliskan arti koefisiennya itu 1 ya. Ini juga 1. Jika tidak ditulis artinya koefisiennya 1. Berarti 1 tambah 1 atau 1X tambah 1X itu adalah 2X. Sama dengan 3 tambah 5 adalah 8. Maka semua kedua ruas dibagi 2. Kedua ruas dibagi 2 ya. Kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Kita bagi 2, tinggal X. Kita bagi 2, 8 bagi 2 adalah 4. Oke, kita lanjut. Kita lanjut contoh yang keempat. 4 buka kurung M tambah 3 sama dengan 20. Ini M tambah 3 pakai kurung ini milik dari angka 4 semua. Jadi artinya untuk perkalian seperti ini, di pemaktoran kan sudah kita bahas di sebelumnya. Berarti ini kita kalikan ke dalam. 4 kali M berarti 4M. 4 kalikan ke positif 3 berarti positif 12. Sama dengan 20. Maka 4M sama dengan kita satukan yang sama-sama konstanta 20. Ini positif 12, kita pindahkan jadi minus 12. Maka 4M sama dengan 20 kurang 12 itu adalah 8. Maka kedua ruas kita bagi 4. 4 ini kita bagi 4. Maka hasilnya 4M per 4 itu adalah M. Sama dengan 8 bagi 4 adalah 2. Maka M-nya sama dengan 2. Oke, untuk peserta didik sekalian, kita lanjutkan coba contoh yang keempat biar lebih jelas lagi. Sama halnya dengan contoh-contoh sebelumnya, kita satukan dulu yang variabelnya, satukan yang konstanta. Ini ada variabel, ini ada variabel. Berarti 4X ya. Ini positif 2X pindah jadi negatif 2X. Sama dengan ini 7, positif 7 ya. Ini minus 5, pindah ke sebelah kanan berarti jadi positif 5. Maka 4 kurang 2, 4X kurang 2X berarti 2X. Sama dengan 7 tambah 5 adalah 12. Maka kedua ruas kita bagi 2, berarti ini juga kita bagi 2. Berarti tinggal X sama dengan 12 bagi 2 adalah 6. Gimana dengan yang contoh yang ke-6? Sama halnya ya, kita kalikan dulu ke dalam. Berarti 6X kita kalikan. Ini minus ya, berarti minus 3 dari 3 kali 1.
Sama dengan ini kita kalikan ke dalam 8 kurang 2x. Dari sini kita gabung yang sama-sama variabel 6x. Ini ada variabel, kita pindahkan jadi positif 2x. Oke, sama dengan 8. Ini negatif 3, kita pindahkan jadi positif 3. Pindah melewati tanda sama dengan ya. 6x tambah 2x itu adalah 8x. Sama dengan 8 tambah 3 adalah 11. Maka kita bagi 8. Kedua ruas kita bagi 8. Ini juga kita bagi 8. Maka x sama dengan 11 per 8. Kenapa? 11 bagi 8 itu tidak bilangan bulat. Jadi sampai di sini saja. Kita lanjutkan coba yang ke-7. Ada bentuk pecahan di sini 2x kurang 1 per 3 sama dengan 5. Jadi untuk penyederhanaan seperti ini atau untuk menentukan himpunan penyelesaiannya berarti kita kali silang ya. Diingat ya di persamaan aljabar. Berarti 2x kurang 1 sama dengan, kita kali silang, 3 kali 5. 2x kurang 1 sama dengan 3 kali 5 adalah 15. Maka 2x, satukan yang konstanta, 15. Ini negatif, pindah jadi positif 1. 2x sama dengan 15 tambah 1 adalah 16. Kedua ruas kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Maka dari sini ya, x sama dengan 16 bagi 2 adalah 8. Oke. 2x kurang 1 per 3 kurang 4x sama dengan 2 per 3. Maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya sama seperti tadi, kita kali silang dulu ya. 3 ini kita kalikan ke 2x kurang 1 berarti 3 kita kalikan ke 2x kurang 1 sama dengan 2 ini kita kalikan ke 3 kurang 4x. Oke, kita kalikan ke dalam kurung 6x, kita kalikan 3 kali minus 1 minus 3 sama dengan kita kalikan 6 kalikan 2 kali minus 4x minus 8x. Kembali di sini kita gabung yang sama variabel 6x. Di sini minus 8x ya, pindah berarti menjadi apa? Positif, berarti positif 8x. Sama dengan 6. Ini negatif 3 pindah jadi positif 3. Oke, maka dari sini 6x tambah 8x itu adalah 14x. 14x sama dengan 6 tambah 3 adalah 9. Maka kedua ruas kita bagi 14 ya. Jadi kalau di sini 14 kita bagi 14, berarti ini juga kita bagi 14. Maka x sama dengan 9 per 14 ya, ini 14 bagi 14 habis ya, maka x sama dengan 9 per 14. Inilah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelas lagi, untuk kamu berlatih boleh dikerjakan, ada di sini saya lampirkan soal latihan. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.